Selain membentuk pengurus baru, DPC Organda Malang ingin meningkatkan kinerja dan peran dalam menghadapi perekonomian global, serta menyatukan visi di bidang transportasi di Malang Raya. Organisasi Angkutan Darat Organda melaksanakan musyawarah cabang Malang Raya dalam rangka membentuk pengurus baru serta rencana program ke depan Rabu 10 September 2014. Sidang musyawarah yang berlangsung di Rumah Makan Ringin Asri Jalan Borobudur, Kota Malang, dihadiri oleh Jasara Harja, Dinas Perhubungan yang ada di Malang Raya, perusahaan otobus, pemilik taksi, serta pengusaha angkutan darat yang tergabung dalam Organda. Musyawarah cabang yang mengambil tema konsolidasi Organda Malang untuk meningkatkan kinerja dan peran Organda dalam menghadapi perekonomian global, bisa memperjuangkan iklim yang baik dan sehat di bidang usaha angkutan jalan, serta mewujudkan sistem pelayanan transportasi dan angkutan umum yang memadai. Dalam muscap ini, Rudi Susamto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Malang periode 2014 sampai 2019. Dalam kepengurusan yang lalu, wilayah DPC Organda hanya meliputi Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sedangkan mulai saat ini bertambah wilayah dengan Kota Batu. Yang berhormat Ketua Organda Malang Raya ini sekarang kan sudah istilahnya kan sudah ya, ada sekali terutama lalu lintasnya dan sebagainya. Peran Organda memang sekarang sangat dibutuhkan untuk bekerjasama dengan pemerintah, terutama ketiga wilayah ini untuk bersinergi, jadi tidak jalan sendiri-sendiri gitu, supaya ada mereka akan komunikasinya saya anggap nanti bisa lebih bagus gitu antara pengusaha angkutan dalam pelayanan ke masyarakat atau ketertiban dan sebagainya. Berapa pengurusnya? Organda ke depan ingin mendekatkan diri dan bekerja sama kepada pemerintah daerah guna ikut serta dalam pembangunan, khususnya di bidang transportasi dan menyatukan visi dari ketiga wilayah yang ada di DPC Organda Malang demi kemajuan bersama. Max Munir, CRI. Untuk melaksanakan tugas. Peredaran barang haram di Kota Malang semakin marak. Kali ini petugas meringkus sepasang suami istri dan seorang pekerja rumah tangga yang sudah 5 kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sepasang suami istri dibeku petugas kepolisian karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan bermula saat petugas menangkap Jidin, 23 tahun, seorang pekerja rumah tangga yang menyimpan 0,8 gram sabu-sabu. Jidin mengaku barang haram tersebut milik majikannya Cece, penjual anjing, 24 tahun, warga Jalan Pondok Blimbing Indah. Saat Cece ditangkap di kediamannya, petugas berhasil menemukan alat hisap sabu-sabu. Cece mengaku mendapatkan sabu-sabu dari suaminya sendiri, AH alias Gundul, 19 tahun. Polisi kemudian menangkap Gundul dan menemukan 4 bungkus plastik kecil sabu-sabu seberat 1,6 gram yang disimpan di saku celananya. Ketiga tersangka ini sudah 5 kali menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama di kediaman Cece. Barang haram yang dibeli Gundul seharga Rp1.600.000 dari seorang pengedar yang masih buron ini rencananya akan dijual kembali seharga Rp1.700.000. Untuknya berapa, Bu? 300. 5 September sekitar pukul 23.30 telah ditemukan 1 plastik berisi 0,8 gram jenis sabu-sabu. Hasil pengembangan barang tersebut adalah milik dari salah satu tersangka yang berinisial CC. Barang tersebut yaitu didapat dari AH 1.900.000. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka harus rela mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Cece ya. Bersama-sama. Hilda Daning Tias, Dedi Prasetyo, CR News. Berbekal kunci palsu, seorang pemuda nekat mencuri sepeda motor di tempat kos. Rencana barang hasil kejahatan ini akan dijual untuk menebus sepeda motor yang sedang digadaikan. Petugas Satreskrim Polres Malang Kota berhasil menangkap warga Jalan Lejen Sutoyo Gang 4, Kelurahan Lowok Waru,
karena kedapatan mencuri sepeda motor. Tersangka UB 23 tahun ditangkap di Jalan Lembang, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, 6 September 2014. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti 1 sepeda motor serta kunci kontak palsu. Dalam pemeriksaan, tersangka yang sehari-hari sebagai penggali makam mengaku sudah mengenal pemilik motor dan pencurian itu dilakukan sendiri. Awalnya korban meminta bantuan tersangka untuk mengantar cucian dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Dalam kesempatan itu, tersangka menggandakan kunci kontak sepeda motor. Keesokan harinya tersangka mencuri sepeda motor yang diparkir di tempat kos korban dengan menggunakan kunci palsu. Petugas menangkap seorang tersangka 363 curanmor. Tersangka dengan cara menduplikat kunci yang asli. Pasal 363 dengan ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Rencananya hasil kejahatan itu akan dijual untuk mengambil motor tersangka yang saat ini sedang digadaikan. Atas perbuatannya, tersangka saat ini mendekam di balik jeruji besi dan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Max Munir, JR News. Transaksi narkoba di Malang satu persatu mulai terkuak. Kali ini kepolisian membekuk 2 pria berdasarkan informasi warga saat melihat mereka melakukan transaksi narkoba. Kedua tersangka ini tertangkap berawal dari informasi warga yang melihat kedua tersangka melakukan transaksi narkoba. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka HRT, 45 tahun warga Jalan IR Rais, dan menyita sabu-sabu seberat 0,41 gram. Sementara itu, satu tersangka lainnya, AMH, 42 tahun warga Jalan Brigjen Katamso, ditangkap dari informasi HRT. HRT mengaku sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari tersangka AMH. Sabu-sabu ini dibeli dari seorang dengan harga Rp800.000. Saat ini petugas masih memburu pemasok barang haram yang diduga masih melakukan transaksi narkoba kepada konsumen lainnya. Yang seorang tersangka dengan inisial HRT dari hasil pengembangan disebut salah satu tersangka juga dengan inisial AMH, dan di situ telah kedapatan membawa berupa sabu-sabu seberat 0,41 gram, 0,48. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Hilda Daningtyas, Dedi Prasetyo, JR News.